Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristianus Yoga Ibisono dengan NIM 124 10 10 1005 dari Prodi Sistem Informasi kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan memaparkan terkait jawaban saya untuk tugas sistem BASDA dengan tema join. Oke, jadi di sini adalah tugas-tugasnya dan ini semua sudah saya listkan ya untuk pertanyaannya dari A sampai D yang sesuai dengan yang ada di modul. Jadi sekarang langsung kita mulai untuk pengerjaannya. Sekarang kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, di sini ada produk, harga, di mana produk dan harga ini tuh berada pada satu tabel, merupakan kolom pada satu tabel, yaitu tabel produk. Produk. Nah, tapi di sini ada kategori, yang mana kategorinya ini tuh berasal dari tabel yang lain, yaitu tabel kategori itu sendiri. Nah, di sini kita harus menampilkan data dari dua tabel yang berbeda. Kalau dulu kan biasanya kita akan menampilkan data itu dari satu tabel saja. Sekarang tuh kita bisa menampilkan data dari dua tabel atau bahkan bisa lebih dari dua. Yaitu kita bisa menggabungkan dengan cara menggunakan sebuah query yang namanya join. Nanti join itu dibedakan lagi ya menjadi self join dan outer join. Nah, untuk yang A ini kita menggunakan self join. Terus kegunaan join itu apa? Kalau misal kita apa ya, kalau misalnya kita implementasikan ke dalam uh, output ini ya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau mau mengambil nilai dari tabel satu, biasanya kan ada tuh, ada foreign key dan primary key. Nah, kadang foreign key itu kan berdasarkan ID atau mungkin berdasarkan data-data unik itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan isi lebih detail dari dari data yang unik itu, tetapi dijadikan satu output, jadi langsung jadikan gabung ini, ya kita bisa menggunakan join itu sendiri. Jadi kita bisa lebih mengetahui secara detail maksud dari ID yang dipanggil itu apa. Jadi mungkin itu overview singkat ya terkait join itu sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu tampilkan nama produk, harga, serta kategori. Berarti di sini kita bisa panggil, untuk query-nya kayak gini ya. Kita akan select, lalu kita panggil, karena ini kita mengambil dari lebih dari satu ya, maka kita harus menginisialisasikan tabel apa dan juga nama nama kolomnya supaya lebih jelas. Nah, di sini kan ada produk dan harga itu dari tabel produk ya. Jadi kita anggap ya, kita inisialisasikan tabel produk itu dengan P saja. Lalu kita panggil kolom-kolomnya. Nah, kalau nama produk ini kalau nggak salah produk name, terus ada P unit price, serta nama kategori. Nah, di sini ada, saya inisialisasikan ya dengan CT. CT ini kategoris ya. Kategori name, from. Nah, kalau sudah mulai from ini, kan kita kan nanti akan ngambil dua tabel ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan join, akan lebih baik pada saat kita menuliskan tabel setelah from ini, itu harus tabel yang pada saat relasi itu memiliki sisi one. Kan relasi di database itu kan one to many ya umumnya ya. Nah, untuk memanggil tabel pertama kali itu kita panggil tabel yang dia ini sisi one gitu ya, bukan sisi many. Kalau kita lihat di sini, di ERD-nya, bentar ya. Nah, kategoris itu sisi one terhadap produk. Nah, ini dia sisi one ya, sisi one terus many-nya ada di sini. Sebentar. Nah, ini many-nya, kategori.id. Jadi pada saat kita memasukkan SQL-nya itu lebih baik kita gini kan ya, kategoris, terus kita inisialisasikan lagi supaya kalau misalnya kita panggil ini, itu berarti yang dirujuk itu adalah tabel kategoris. Jadi ya kayak S gitu ya, cuma kalau S itu kan untuk kolom, kalau penulisan kayak gini itu untuk tabel, inisialisasi tabel. Lalu kita join, kita gabungkan dengan produk. Nah, joinnya ini baru yang sisi many. Kita inisialisasikan lagi, on,
kategori ID sama dengan CP kategori kategori ID barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Berarti kalau terurut ini kita bisa menggunakan query order by ya. Order by CT kategori name. Nah, kalau order by kayak gini itu dia secara default adalah ascending ya, ASC, bukan descending. Jadi kalau kita execute sekarang, nah di sini sudah ada outputnya, di mana outputnya ini itu sudah urut ya. Kalau misalkan kita lihat kan persyaratannya kan dia terurut berdasarkan kategori name ya. Kita lihat di kategori name yang di sini. Ini ada beverage B, anggapannya awalannya B, terus C, terus ada D, G, M, P, S, dan seterusnya ya. Dan ini sudah urut alfabet untuk huruf depannya. Jadi ini sudah betul ya untuk outputnya. Sekarang kita lanjut ke soal kedua, select nama perusahaan customer. Customer itu ada ini ya, agak lupa juga untuk isi dari tabelnya. Antara customer tuh dia ada di, nah ini ya customer ya. Kalau customer ini dia pakai contact name dan company name ya untuk nama-nama itu. Jadi kita bisa tulis di sini select C company name, terus ini order ID, terus tanggal pembelian order date ya, order date from, sisi one-nya kan ada di customer ya, jadi kita tulis dulu customer C, kita joinkan dengan orders yang diinisialisasikan dengan O, on apa ya ini ya, on O order ID, customer ID. Nah ini ya benar ya, jadi kita pada saat menuliskan on-nya ini itu kondisi yang dimasukkan tuh adalah yang foreign key-nya ya, foreign key dan primary key-nya. Kalau foreign key-nya yang di order itu kan customer ID, primary key-nya itu ada di tabel customer, tapi customer ID juga. Itu. Tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan, berarti order by lagi, C company name. Oke, kita cek di sini, saran. Nah, kita lihat ya, company name-nya ya. Company name, terus ada order ID, dan ada order date. Terus ini company name-nya sudah urut ya, dari A, terus B, C, dan sebagainya ya, sampai seterusnya. Sudah betul berarti ya. Serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Oke, sudah betul. Nah, sekarang yang soal berikutnya adalah tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang dibeli. Nah, ID barang ini ada di order details. Jadi kita bisa nulis dulu O order ID, terus O order date. Setelah itu, nah ini ID barang ini sebenarnya dia itu foreign key-nya ada di order detail, tapi untuk menampilkan ID-nya kita bisa manggil dari produk, tapi kayaknya kita pakai order detail aja ya. Jadi kita kasih OD produk ID from order ya, sisi one-nya, join, kurang inisialisasi. Nah, join order details OD on OD order ID sama dengan O order ID. Ini nggak ada syarat-syarat lagi, nggak ada order-orderan ya. Kita cek tanggal order, ID barang. Nah, ini kita bisa lihat ya, pada order ID 10248 pada tanggal sekian ya, 9674 ini terjadi transaksi, di mana transaksi itu melibatkan 3 produk ya, 3 macam produk, dari produk ID 11, 42, dan 72. Jadi kalau mau lihat detailnya, apa sih 11 itu kita mungkin bisa tambahkan ya, kita modifikasi dikit, di mana kita tambahkan ini produk, produk name ya. Nah, tapi kalau A ini kan sebenarnya kan tugasnya itu select untuk 2 tabel ya.
Kalau saya tambahkan ini berarti harusnya saya nambah satu lagi join ya untuk memanggil si produk ini. Berarti kemungkinan kita coba dulu aja ya sebagai pembuktian saja untuk memperjelas maksud dari 114272 ini apa. Kita panggil on OD produk ID sama dengan P produk Oke, ini modifikasi sedikit aja. Oh, sorry. Oh, produk lupa S. Nah, ini ya mungkin biar lebih jelas ya. Jadi pada tanggal sekian dengan order ID ini tuh barang dibeli apa saja, yaitu queso, Singaporean, mozzarella dan kawan-kawannya ya pada order selanjutnya. Jadi mungkin seperti itu untuk soal-soal yang ada di subbab A. Ini saya kembalikan ke awal ya, ke codingan sampai ke query awal sesuai dengan permintaan soalnya. Lalu di sini tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini kalau B ini dia ini select multi tabel ya lebih dari 2. Jadi kalau kita lihat di sini ID order dan tanggal order ini kan dari tabel orders. Nah, nama barang ini dia tuh dari produk dan serta harga barang yang terjual juga dari produk juga. Nah, tapi supaya kita bisa mendapatkan data nama barang dan ID order ini secara tepat ya, itu dia harus menggabungkan dengan yang namanya order details. Jadi ada kayak semacam 3 tabel gitu ya, di mana yang di tengah-tengah itu adalah tabel order details. Gitu. Oke, kita coba select O, kita inisialisasikan dengan O untuk order ID, order date, terus nama barang ini P product name, terus ada harga barang yang terjual berarti P unit price from. Nah, ini kita bisa bebas ya untuk milih sisi one-nya, soalnya ini semua ini sama-sama sisi one sebenarnya. Menu-nya tuh ada di order details, tapi kita nyoba ambil dari sini dulu ya, dari order dulu ya. Orders, kita join orders-nya dengan order detail. Soalnya data order dan juga data produknya itu ada di sini, tabel order details. On OD order ID sama dengan O order ID. Nah, ini kita sudah dapat untuk query kayak gini, kita sudah dapat untuk ID order dan tanggal ordernya. Nah, tapi kita kan belum dapat ini ya, nama barang serta harga barangnya. Nah, kita joinkan lagi produknya. Join products P on OD product ID sama dengan P product ID. Oke, ini query-nya. Nah, ini ya sudah kelihatan ya. Di sini order ID-nya sekian, terus order date-nya yang terjadi itu tanggal sekian, produk name yang dibeli apa, di mana harga produknya itu adalah segini, 21, 14, dan kawan-kawan. Ya hampir sama ya kayak tadi yang saya contohkan di awal untuk modifikasi soal yang ini. Ya, ini adalah kembangannya. Jadi untuk B1 seperti itu, sekarang kita lanjut ke B2. Tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Sebentar, saya cek di sini dulu ya. Employee itu, ada last name sama first name ya. Jadi kalau mau ngakses nama pakai itu ya, bukan pakai kontak name. Untuk employee saya inisialisasi dengan E, di mana first name saya konketkan dengan last name beserta nama teritori T ya. Teritori. Kalau nggak salah teritori description nama ininya, nama kolomnya. From. Nah ini kalau kita lihat di mana ya? Di sini itu salah, di ERD-nya harusnya ya. Nah, teritori ini dia itu bentar ya. Nah, teritori ini itu sebenarnya merupakan perantara juga ya, merupakan tabel perantara dari dua tabel, yaitu tabel employee yang ini, tabel employee dan juga tabel mana ya? Employee territories. Oh, sorry, salah. Maksudnya yang employee territories ini ya, jadi apa tuh tabel perantara, tabel tengahnya tuh ini, tabel
satu duanya itu adalah tabel employee yang ini sama yang ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sisi one-nya tuh sudah kelihatan ya, sisi one-nya itu adalah employee dan territories, yang many-nya ada di employee territories. Biar nggak many to many gitu ya. Jadi mungkin kita langsung ke employee saja ya, from employees. Kita joinkan dengan employee territory. Tulisannya gini ya, territory yes ya. Oh ya, territory yes, et on et employee ID sama dengan employee ID. Nah, karena di sini karena di sini ada dua tabel one ya, berarti kita juga harus nambahin lagi, yaitu territories. Territories T on et territory ID sama dengan T territory ID. Nah, kita coba run. Oke, sudah betul ya. Di mana nih kalau kita lihat Nancy ini dia itu teritorinya dia bekerja itu ada di Wilton dan Newark, Andrew Fuller tuh ini, dan juga sebagainya ya. Oh ya, lupa nama lengkap. Nama lengkap. Lupa inisialisasi. Nah, sudah pas ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara joinkan untuk soal B2. Lalu kita masuk ke ini ya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Nah, shipper ini ada di sini, terus customer dia ada di customers, ordernya ada di sini. Oke, kita cek. Nama customer itu kalau nggak salah kontak name. Kontak name, terus order ID, order date, terus shipper. Saya inisialisasikan dengan S. Kalau nggak salah ship name. Ya, ship name ya. Ya. From customers, C. Kita joinkan dengan orders. On customers. Customer ID sama dengan C customer ID. Sorry. Kita joinkan lagi nama shipper. Shipper itu dari sini. Nah, kalau tidak salah untuk foreign key yang ada di shippers ini tuh, kalau kita cek di tabel order itu dia tuh foreign key-nya ada di ship via. Primary key-nya ada di ship name. Ship ID, sorry. Shipper ID kalau salah. Kalau salah tinggal kita lihat ERD-nya ya supaya hafal nama tabelnya. Oh ya. Ship name does not exist. Nah, berarti salah di ini aja sih. Salah di nama pemanggilan kolomnya. Nah, shipper itu ada di sini. Oh, company name. Ya, ya, ya. Sorry. Company name. Oke ya. Oh, nih. Kita cek. Oke, jalan ya. Nah, ini ya. Jadi customer ini tuh pengirimnya tuh adalah Federal Shipping, Karin ini yang ngirim barangnya adalah Speedy dan sebagainya. Oke, sekarang tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang di supply-nya. Berarti select supplier ini kita pakai kontak name juga sama kayak customer. Terus beserta nama kategori, jadi kategori ini. Nah, di sini tuh tabel tengahnya tuh ada di products. Jadi ini suppliers S, kita joinkan dengan products P on P supplier ID sama dengan S supplier ID, kita joinkan lagi untuk nyari data kategorinya. Kategori CT ya. On P kategori ID sama dengan CT kategori ID. Oke, kita coba. Oke, jalan ya kayaknya ya.
Nah, ini ya. Jadi untuk Paul Peter Wilson ini untuk kontak name suppliernya itu dia memproduksi beverages, memproduksi barang dengan kategori beverages, terus Charlotte juga beverages dan juga kondimen, dan ini sudah dapat ya data-datanya dari query ini. Jadi sudah aman, sudah betul juga. Sekarang kita lanjut ke soal C. Nah, ini soal C ini select-nya itu pakai join dan juga ada syarat-syaratnya. Jadi kita coba select P product name, terus ada P unit price, serta nama kategori, berarti CT, kategori name, oh sorry, berarti sudah ya, from, untuk produk, berarti tampil dari kategori dulu ya, karena dia di sisi one-nya itu ada di kategoris, kita joinkan dengan products P, di mana kategori ID itu sama dengan CT kategori ID. Nah, tapi kita kasih tambah where lagi. Where-nya apa? Di mana produknya itu yang ditampilkan hanya kategorinya itu beverages dan juga harganya di bawah 10. Berarti kita bisa tulis di sini where CT kategori sama dengan kita buat beverages. And kan ini dia pakai dan ya. And P unit price sama dengan apa ini? Oh, sorry, di bawah 10. Oke, kita coba. Oh, sorry, apa ini? Oh, kategori name. Nah, di sini hanya ada 2 data beverages. Nah, mungkin untuk pembuktian ya, biar lebih jelas lagi, saya tambahkan lagi di sini ya. Saya tambahkan lagi yaitu P unit price. Unit price, tapi kalau kita eksekusi ini untuk pembuktian aja ya sebenarnya, kita jangan kasih where-nya. Kita bisa cek sendiri. Nah, di sini ya kita bisa cek bahwa untuk yang beverages ini ada ya, beverages. Nah, tapi kita lihat nih harganya juga. Harganya 18 dan 19. Kalau satu salah, ya berarti semua salah karena dia pakai operatornya and. Dan ini ya. Jadi kalau misalnya mau benar ya dua-duanya sebenarnya 2 syarat ini, beverages dan harganya di bawah 10. Di sini kan 18 nih, berarti salah. Dan ternyata kalau misalnya kita cek lagi, kalau misalnya kita masukkan syaratnya ini, ternyata hanya 2 data yang ditemukan. Jadi ini sudah benar ya. Dan ini sudah ada pembuktiannya ya. Beverages dan oh sudah ada unit price. Jadi ngapain tak kasih unit price juga ini? Sorry. Nah, gitu aja. Jadi kita sebenarnya tinggal eksekusi ini ya tanpa kasih where-nya kalau mau pembuktian saja. Oke, seperti itu untuk C1. Sekarang kita lanjut ke C berikutnya. Nah, ini select nama perusahaan ya. Nama perusahaan customer berarti C company name. Perusahaan kan? Oh, sorry. Company name, terus order ID. Berarti cuma 2 data tok yang ditampilkan. Oh, serta tanggal pembelian. Ya. Serta tanggal pembelian. From customers ya. Sisi one-nya ada di situ. Kita joinkan dengan orders, lupa inisialisasi, sorry. Orders ya. O, on, O customer ID sama dengan C customer ID. Nah, ini ada beberapa syarat ya. Where C country itu sama dengan USA. Sorry, tidak boleh pakai kutip 2. Kutip 1. Terus order ID-nya itu yang pernah dilakukan sebelum tanggal 1997. Serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Berarti ada where dan juga order by di sini ya. Berarti N O order date. Oh, sorry. Kalau kita lihat di sini kan ada tahun ya. Berarti dari semua komponen waktu, kan kalau kita ingat ya, yang materi dulu tuh kalau komponen waktu itu ada year, ada month, ada day. Nah, ini kan kita kan mau nyari yang tahunnya saja ya. Kita konsentrasi di komponen tahun. Berarti kita hanya ngambil ininya saja. Nah, kalau semisal kita disajikan sebuah data yang komponen waktunya lengkap, di mana kita harus memilih salah satu data, berarti kita bisa melakukan ekstraksi. Nah, kalau di database
Postgre ini kan kita bisa melakukan ekstraksi ya dengan cara menggunakan fungsi agregat yaitu ekstrak. Nah, kita apa yang mau dipanggil komponennya? Yaitu komponen year dari apa? Dari order date. Nah, seperti itu. Sorry, ada kondisinya juga sebelum tahun 1997. 1997 order by. Nah, berarti kalau order by ini dia akan mengurutkan berdasarkan tanggalnya, komponen tanggal. Order date. Oke, kita coba eksekusi. Oke, udah jalan. Nah, kita lihat di sini ya. Kita mulai dari tanggalnya dulu. Nanti mungkin kita akan kembangin lagi untuk menampilkan country-nya. Kita lihat di sini. Untuk data company name-nya sudah keluar semua, sudah aman. Order ID juga sudah aman. Dan ini kita lihat order date-nya. Order date-nya itu year-nya kurang dari 1997. Sudah betul ya? 1996 semua datanya ya. Ada 23 data. Lalu untuk urutan order date-nya, order by ini kita lihat nih. 22 bulan 7. Betul, 31 bulan 7 benar. Nah, salah satu tapi dia ganti bulan nih, bulan 8. Berarti sudah terurut ya berdasarkan tanggalnya. Dan mungkin sekarang untuk pengecekan country kita tinggal tambahin aja sih C country. Karena dia kan berasal dari customer kan ya, jadi kita nggak apa sih, langsung aja nggak usah dijoinkan lagi. Nah ini ya, semuanya USA, nggak ada yang UK, nggak ada yang kota manapun lah ya. Oke, mantap. Kita kembalikan lagi ke query awal. Sekarang ini ya, tampilkan nama customer order ID. Langsung aja ya. Customer itu kontak name, terus order ID, order date, beserta nama shipper. Berarti, nah ini ada 3 tabel ya. Ship apa ya? Company name. Nah, hati-hati ya. Company name yang mengirimkan barang untuk order, yang tujuan pengirimannya sama dengan, ada 2 syarat tadi ya. Ya, lupa tak from ya. From customer aja ya. Kita joinkan dengan order. Customer ID sama dengan C customer ID. Oke, lalu kita joinkan lagi untuk mengambil data shippernya. Shipper S on O ship via sama dengan S company name. Shipper ID. Iya, primary key-nya shipper ID. Nah, kita where lagi nih. Where-nya apa? Where tujuan pengirimannya sama dengan negara asal. Kalau kita lihat di mana? IRD untuk order. Order itu mana ya? Sebentar. Ini order. Nah, ini order ya. Di sini ordernya ada beberapa tabel, order ID, customer ID, employee, order date. Nah, terus ini ada ship country nggak salah. Ada ship city. Ini ship country. Akhirnya ketemu. Di terakhir ada ship country. Berarti kita akan ngecek ship country dan juga country untuk siapa ini? Employee berarti ya. Negara asal employee. Berarti kita harus menyocokkan nih antara ini ship country dan juga data pada employee, yaitu employee ini kita akan cek country-nya. Oke. Nah, karena dia di sini ini sebenarnya kayaknya belum kepanggil ya. Tapi kita coba dulu aja ya. Ini kayak belum kepanggil sih. Jadi kita join lagi. Ya ada 3 join ya. Join order untuk nampilkan from customer untuk nampilkan data customer contact name-nya. Terus ini order itu sebagai tabel yang apa ya? Tabel yang memiliki sisi many. Terus shipper ini adalah tabel sisi one, tapi digunakan untuk menampilkan data supplier company name. Nah, baru untuk pengecekan kita juga harus panggil lagi, yaitu employee. ASE kita akan cek employee ID sama dengan employee ID. Nah, dengan ini kita bisa membandingkan. Ini berarti where ship country sama dengan country dan berarti N ya, and extract year
from order date, order date lebih dari 1997. Oke, mari kita coba. Oke, udah jalan ya. Nah, oke, di sini sudah keluar semua. Sekarang kita akan nyoba ngecek untuk apa ini? Extract year dulu ya. Soalnya kan yang kelihatan duluan kan extract year order date ya. Setelah 1997, di sini semua datanya 98 semua sampai 38 data. Berarti sudah aman ya. Nah, sekarang kita akan cek untuk yang ship country apakah ini sudah benar. Nah, kita coba dengan cara langsung tambahkan aja di sini. Kita tambahin O ship country. Terus kita panggil lagi E employee. Nah, oke, sekarang kita coba cek. Oh, sorry, employee apa ini? Country, sorry. Kelupaan. Nah, kita coba run. Nah, kita cek ya di sini ya. Ship country-nya ini ke USA, country employee-nya itu USA juga. Itu sama semua ya, nggak ada yang beda. USA, UK, dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Dan tadi aku sempat bingung juga ya kalau misalkan ini kita eksekusi gini, apakah bisa kepanggil ya? Sebenarnya nggak bisa sih. Nah, kan nggak bisa ya, missing from clause entry for tabel E. Nih, ya. Kita harus manggil dulu sebenarnya. Oke, jadi seperti itu nih. Kita kembalikan lagi ke query awal sesuai permintaan soal. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal C yang terakhir. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar. Nah, ini kan ada range nih. Berarti kita bisa pakai between, query between, tampilkan nama supplier beserta kategori. Berarti dari tabel supplier, terus sama tabel kategori, di tengah-tengahnya ada tabel produk. Select as contact name ya. Terus kategori name from suppliers. Kita joinkan dengan products P on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Nah, lalu kita dapatkan data lagi untuk yang kategori CT ya. On P kategori ID sama dengan CT kategori ID. Dengan syarat where unit price, P unit price between 5 and 10. Berarti nanti data yang diharapkan keluar itu adalah data supplier dan data kategori barang yang terjual, yang banyak terjual ya, yang ada di tabel produk di mana harganya itu tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 10. Coba query-kan. Nah, ini ya sudah ketemu semua, datanya ada 12 data. Terus mungkin untuk pembuktiannya kita coba untuk tambahin lagi yaitu unit price. Oke, kita coba. Nah, di sini ya. Di sini data-datanya sudah keluar semua, unit price-nya, dan ini tidak ada yang lebih dari 10 dan tidak ada yang kurang dari 5. Jadi aman, sudah sesuai dengan permintaan soal. Kembalikan query. Nah, sekarang kita lanjut ke D. Nah, kalau D ini dia sudah outer join. Jadi kalau misalkan pengantarnya ini ya, misalkan saya ada sebuah himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau yang soal sebelumnya itu kan kita kan fokusnya itu adalah data-data yang saling berkaitan ya antara foreign key dan primary key-nya. Berarti kita bisa ibaratkan bahwa data itu merupakan irisan. Nah, sekarang kita akan melakukan query untuk join-nya itu tidak hanya yang irisan saja, tetapi juga gabungan dari semua himpunan ini. Jadi mungkin kita akan mengquerykan sebuah, ya bukan mengquerykan ya, berarti kita akan membuat sebuah query yang nanti datanya itu ada di sisi ini, dan juga ada di sisi ini, dan juga ada yang di sisi apa ini? Di sisi irisannya. Jadi kemungkinan ada data yang tidak memiliki pasangan, dan juga ada data yang memiliki pasangan. Jadi ada yang nol, ada yang nggak nol. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan tadi itu self join atau inner join ya. Di sini inner join.
Kalau left join itu berarti dia akan mengambil data dari tabel kiri, terus kita akan cek apakah dia beririsan juga dengan yang tengah, lalu ada tabel kanan, berarti right join, dan juga ada full join, berarti full join itu keseluruhan. Keseluruhan data ini akan di-outputkan. Nah, langsung kita coba. Nah, kalau di sini ini dia pakai yang namanya left join ini ya. Jadi kita coba ya. Select ini nama lengkap. Oh, sorry. Ntar aku coba cek di ini dulu. Di data apa? Sorry, data word-nya. Soalnya ada coba pakai apa? Penjelasan. Kita masuk ke modulnya. Sebentar. Nah, ini sudah ada keluar ya. Tinggal nunggu yang D keluar. Nah, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di 2. Manakah yang menjadi manager tabel E1 atau E2? Ini berarti dia ada di tabel employee itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan di sini tuh ada sebuah tabel yang foreign key-nya itu adalah rekursif. Jadi dia kan foreign key-nya itu kembali ke sini, yaitu tabel employees itu sendiri ya. Nah, di sini untuk apa ya, yang sisi one ini maksudnya adalah si pimpinan, si manajer. Jadi kalau misalkan ada sebuah apa ya, inisialisasi S1 gini ya, S1 tapi dia sisinya many, berarti itu adalah bawahan, dan E2 one berarti dia itu adalah pimpinannya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena kalau misalkan kita ingat lagi bahwa satu pimpinan itu pasti bisa memiliki banyak sekali bawahan. Nah, tetapi satu bawahan itu hanya bertanggung jawab kepada satu pimpinannya saja. Ya, jadi seperti itu ya. Makanya kenapa kok E1 many ini kita anggap sebagai bawahan dan E2 one sebagai pimpinan. Jadi untuk key di I1-nya, untuk join-nya berarti kita mulai dari I1-nya dulu, berarti I1 reports to, dan juga I2-nya itu adalah employee ID. Jadi E1 melapor ke siapa, sama dengan E2 bawahannya itu siapa. Lalu manakah yang menjadi manajer? Yang menjadi manajer yang sisi one itu sendiri, yaitu E2. Jadi ini jawaban saya terkait soal yang D berapa ini? D4 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke query-nya ya sekarang ya. Ini, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Kita bisa masuk ke sini ya. Kalau tadi kita ingat nama lengkap employee itu berarti S1 ya. Oh sorry, kalau misalkan kita mau nulis kayak gitu, kalau kita mau memanggil data dari tabel yang sama, kita pakai kurung ini ya. Apalagi kita akan melakukan concat ya, operasi concat. Jadi kita gunakan tanda kurung ini, terus di concat dengan E1 last name, terus kita inisialisasikan sebagai bawahan, lalu kita panggil lagi E2 apa ini? First name, kita concat lagi dengan E2 last name, kok W2 sebagai pimpinan. Nah, berarti one-nya ada di mana? Di E2 kan ya? Sudah disebutkan juga di soal, berarti employees E2, kita joinkan dengan employees S1. Nah, untuk key-nya berarti S1 reports to, sisi mainnya kan di sini ya, berarti E2 employee ID. Jadi tinggal dibalik saja sih sebenarnya, tinggal kebalikan. Jadi kita cek di sini. Nah, di sini kita sudah keluar ya. Di sini ada bawahan ya, bawahannya itu ya bertanggung jawab pada Andrew Fuller, Janet Leverling sama Andrew Fuller dan sebagainya. Dan ini pimpinan cuma satu kali nih. Andrew Fuller ini ada banyak datanya, tapi dia memiliki bawahannya banyak juga, ada 4, ada 5 ya. 5 dan juga ada Steven itu ada 3 bawahan. Berarti sudah benar ya. Nah, ini dia sebenarnya masih pakai self join. Nah, kalau misalkan kita lihat di soal terakhir, nah tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya. Jadi sama ya select-nya ya formatnya. Tetapi ini adalah yang dicari itu adalah pimpinan tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan. Berarti kalau tadi kita lihat di ilustrasi himpunan, jadi kan ada right, ada left, ada self join atau inner join, dan juga ada full join.
Nah, kalau kita ingin menampilkan semua data yang berpasangan dan juga yang tidak berpasangan, berarti kita bisa menggunakan full join. Jadi kita tinggal copy aja nih, query-nya, kita paste, kita tambahin aja full join. Aduh, apa ini? Nah, full join. Oke, kita cek, saran. Nah, di sini ya. Jadi sini sebenarnya ada data-data employee-nya ya. Nah, tapi kita lihat nih, di sini ada Nancy DeFolio, pimpinannya Andrew Fuller, dan di sini malah bawahnya ada Andrew Fuller. Tapi Andrew Fuller ini dia tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Karena apa? Karena dia sendiri itu adalah pimpinan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita baca ini ya, mungkin dia itu tidak termasuk dalam bawahan, tapi termasuk dalam employee. Jadi kita sebutnya dia employee biasa saja ya, bukan bawahan. Karena dia itu termasuk pimpinan. Terus kita cek lagi di bawah. Nah, di sini ada pimpinan, tapi dia tidak memiliki anggota, dia tidak memiliki bawahan. Jadi sudah benar ya, ini ada pimpinan yang tidak memiliki bawahan, yaitu ini data-data bawahnya, dan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan, yaitu Andrew Fuller sendiri. Dia kan tidak punya pimpinan, karena dia itu sendiri pimpinannya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal pada tugas kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.